Cupak menyuruh masyarakat untuk mencarikan babi guling satu. Setelah dimakan sama Cupak, di dia lagi ngajangan iki, tapi seluruh ribuan masyarakat di Gobagosi merasa kenyang. Kan keren ya kan? Sama dengan Krishna dulu dia memakan 1 biji beras kok semua warag kan tamu itu semua warag. Cupak pun begitu. Di dia ngajang tapi warag gajak mengejang kan. Makanya dalam titik kesakralan pementasan Cupak pas makan nih kalau kita. Dalam setiap pementasan tari Cupak, salah satu adegan yang paling ditunggu-tunggu adalah saat Cupak memakan babi guling. Adegan makan babi guling ini adalah simbol untuk pemarisuda sang caturlo kepala, sehingga babi guling ini wajib ada. Jika tidak mampu membeli babi guling, bisa diganti dengan ayam betutu atau ayam panggang. Imadi Agus Adi Santikayasa atau yang lebih akrab disapa Gus Cupak menceritakan saat adegan makan babi guling hanya bagian kepala yang ia makan sampai habis. Sebab bagian kepala babi guling merupakan sang caturlo kepala yang meliputi bibir, hidung, mata, dan telinga. Keempat unsur inilah perlu diruat atau dilebur di kawah candra di muka yang disimbolkan oleh perut Cupak. Setelah kekuatan buruk ini dilebur atau diruat, maka akan menjadi kekuatan positif di mana biasanya tokoh Cupak akan berbicara memberikan wejangan-wejangan dalam menjalani kehidupan ini. Sesolahan Cupak biasanya diakhiri dengan adegan mandi dengan sarana api. Hal ini adalah simbolis membersihkan diri penari Cupak secara niskala dengan menggunakan sarana api sebagai pelebur kekuatan negatif. Biasanya setelah selesai pertunjukan, penari akan melakukan pengelukatan. Pesan moral dari setiap karakter Cupak ini selalu ada kan. Sama halnya Cupak yang dia hanya Cupak ngajang beguling itu sing nyerukut pada arm. Paling biasanya dia dari leher ke atas. Nikel kan biasanya dia ngajang, yang sisa niki cek abo yang mulai. Awaknya abo mulai kan yang ditujung benyahan cecak kan kasihan gitu istilahnya. Yang mana yang telahan penikah itu kan anggap ditang itu nak ajum-ajuman dalam hal nikah. Karena saat pementasan nikah biar kita dapat filosofinya. Apa yang kita lakukan? Yang ditiang nas peguling nih kan ajang ditiang. Tiang makan kupingnya, hidungnya, lidahnya segala macam. Karena apa dalam proses nikah sejujurnya Cupak melakukan penguruatan di sana. Pemarisuda sang yang catur loko pala. Catur loko kepala itu mata, kuping, cunguh, bibih. Di sang yang kuero di kuping, sang yang indro di mata, di sang yang gano di cunguh, baruno di bibih kan? Itu yang diparisuda. Makanya di saat melakukan makan itu simbol penguruatan yang mana sesungguhnya yang jelek dalam manusia kan boleh bohong bener. Ini tidak tahu apa-apa, limo jak bahasa Neng ngontrol sampai disirah niki. Kal yang dinamakan momo si muka, muka ini momo kan. Yang mata jadi nepuk putih kan memang ni biar mulus tepuk. Gitu model ni. Yang cunguh jadi ngedos mi mani bang tai kita dia memilih niki momo. Kuping pun kita. Jadi ningah hangklung memang ni belaganjur. So belaganjur benjes. Bin koplo dot ningah kenten pokoknya momo niki. Bibih pun begitu. Dot narbe guling bin sate ayam bin teh kambing genap tagih kan bibih niki. Nene momo kan lah. Makanya dalam proses punika itu yang jangan bicarakan. Ya, mari sudah sana sang cok atau loko pala gitu dah. Yang makan buka yang layahnya sedot yang kentan. Besok jagur nasi poloan itu sedot kentan. Yang sisa niki dia singkirkan kentan.
Nyanan pas ngelukat, malah niki hidup dia kadang-kadang beguling niki. Nah, bah sope nak jenis nak kelih bah itu dah. Sebagai simbol sudah disempurnakan lah nika unsur sifat-sifat nika. Makanya di sana dilakukan dah penguruatan saat nika. Matanya umah peninggal malu maketesen, umah kupengan, kita dah umah junguha. Begitu kemuh malam kemuh, begitu njep minum, itu dah filosofinya yang melakukan pengeluaran seperti nikah. Boleh sebang di wayang, pembukaan